Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Zakwan. Saya di sini dari kelas TI 24P1. Saya di sini akan menyelesaikan tugas bahasa pemrograman pertemuan ke-10 mengenai apa itu exception handling. Oke, exception handling adalah mekanisme untuk menangani error yang terjadi saat melakukan uh, pengerjaan program yang akan dijalankan, bertujuan untuk menghindari crash program, lalu menangani situasi error dengan cara yang terkontrol. Terus selanjutnya yaitu jenis-jenis error dalam pemrograman. Yang pertama ialah syntax error, kesalahan dalam aturan sintaks atau kesalahan dalam penulisan simbol ataupun dalam penulisan kata atau bilangan itu termasuk dalam uh, kesalahan sintaks atau sintaks error. Terus runtime error, kesalahan yang terjadi saat program berjalan. Biasanya kita kurang menambahkan suatu simbol yang mengakibatkan program kita tidak berjalan atau mandek istilahnya, seperti itu. Yang ketiga adalah logical error, program yang berjalan tanpa error tetapi memberikan hasil yang salah. Ini terjadi karena kita tidak melakukan logical uh, pemrograman dengan benar. Misalnya kalian memutuskan untuk membuat program mengenai tiket parkir, tapi kalian melupakan namanya sistem pembayaran atau sistem memberikan karcis, atau kalian juga melupakan memberikan sistem pengerjaan waktunya. Jadi dalam satu jam pertama kalian hanya memberikan waktu 2000 dan tidak memberikan kelipatan ke depan waktu-waktu berikutnya, seperti itu. Lalu struktur exception handling terdiri dari 3 blok utama, yaitu try, blok kode yang mungkin menyebabkan error, terus catch itu dalam bahasa pemrograman C++, kalau di Python yaitu except, untuk menangani error. Lalu finally, blok yang selalu dijalankan. Selanjutnya kita akan melakukan codingan yang ada di codingan dalam bentuk bahasa pemrograman C++. Saya di sini telah membuat program C++ mengenai apa itu exception handling. Pertama kita harus membuat namanya folder yang berisikan yang mengandung bahasa pemrograman C++. Lalu kita ketik int main, lalu try itu untuk tadi menyelesaikan kesalahan dalam suatu program dalam bahasa C++. Lalu enter terus A nya sama dengan 10, B nya sama dengan 10. Lalu jika B sama dengan 0, maka error pembagian dengan 0. Berarti kalau misalnya B nya sama dengan 10, pembagiannya error atau tidak bisa dibagi. Lalu untuk menampilkan hasil kita harus menuliskan atau mengetikkan count kalau misalnya di bahasa pemrograman Python itu menggunakan print, kalau misalnya di C++ itu menggunakan count, terus tanda panah ke kiri, lalu titik petik
hasil, lalu A dan B N. Terus untuk apa, menyelesaikan masalah dalam bahasa pemrograman Python, kalian cukup catch lalu constr atau apa yang kalian mau ubah atau yang kalian mau selesaikan, lalu ini untuk menampilkan hasilnya seperti itu. Dalam tanda ini di dalam kalkulator ini artinya tak terbatas atau tidak bisa dibagi, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Pertama-tama kita harus menuliskan try dalam bahasa pemrograman C++ dan Python ini berarti kan sama. Lalu A-nya di sini 10 dan B-nya ada 10. Hasilnya A dibagi B, lalu exceptnya dalam bahasa Python ini sama seperti apa sih yang tadi? Oh ya, except apa sih tadi? Oh ya, sama dengan catch. Lalu zero division error adalah berarti print, lalu di sini ketikkan lalu finally programnya selesai, lalu menampilkan hasil program selesai. Lalu selanjutnya saya telah menuliskan dari studi kasus yang ada di e-kampus, yaitu menggunakan C++, membuat program sederhana mengenai angka. Pertama-tama yaitu int main, lalu try, terus int a, b, berarti di sini ada dua bilangan, lalu menampilkan hasilnya yaitu masukkan angka pertama, lalu sin ini seperti kalau di Python itu kayak menampilkan angkanya berapa loh, seperti itu. Atau ini sama dengan berarti angka pertamanya itu A atau bilangan pertamanya itu A. Lalu yang kedua menampilkan angka keduanya, lalu sin terus B. Setelah itu menerima pembagian dengan 0. Jika B sama dengan 0, maka runtime error atau error pembagian dengan 0. Lalu selanjutnya memeriksa input angka negatif, yaitu jika A lebih kecil dari 0, maka B sama dengan lebih kecil dengan 0. Invalid, argumen invalid karena angka tidak boleh negatif. Lalu selanjutnya yaitu operasi pembagian tidak akan dieksekusi jika ada exception atau kesalahan dalam suatu program, yaitu int hasil sama dengan A dibagi dengan B. Ini menampilkan hasilnya yaitu hasil pembagian, lalu hasil, lalu the end. Terus selanjutnya yaitu catch itu untuk menyelesaikan cache runtime, dan menangkap kesalahan pembagian dengan 0, count nya ini apa, lalu catch const invalid argument menangkap kesalahan angka negatif, yaitu dan yang tadi tidak boleh angka pembagian bilangan dengan 0 dan tidak boleh dengan angka dengan bilangan negatif. Lalu setelah itu catch untuk menampilkan, terus cause error terjadi kesalahan yang tidak bisa ditangani, lalu return untuk menjalankan program tersebut. Lalu kita
selanjutnya yaitu menggunakan bahasa pemrograman Python. Pertama yaitu try, terus x sama dengan int, input masukkan angka. Ini sama seperti yang tadi dalam bahasa pemrograman C++, tapi lebih simple saja, karena bedanya C++ dan Python terletak pada kesimpulan kata-katanya. Kalau misalnya di Python lebih simple dan lebih efisien dalam penggunaan simbol dan kata-katanya. Kalau misalnya di C++ terlalu banyak simbol dan terlalu banyak yang harus diperhatikan, seperti itu. Lalu try x sama dengan int ini sebagai keyword untuk menuliskan input. Masukkan angka, di sini kalian akan memasukkan angkanya, lalu print untuk menampilkan hasilnya. Di sini saya telah memutuskan untuk angkanya itu 10, lalu exam error karena input harus berupa angka. Lalu untuk selanjutnya exam 0 division error, kalian tidak boleh membagi dengan 0, seperti itu. Selanjutnya menggunakan bahasa pemrograman C++. Pertama-tama yaitu int main, int a sama dengan 10, b sama dengan 0. Lalu count, menampilkan hasilnya nilai a berapa dan a, lalu n. Selanjutnya menampilkan hasil nilai b nya berapa, terus b bilangan b, lalu n. Jika b sama dengan 0, maka hasilnya pembagian dengan 0, error. Lalu jika hasil a dibagi b, maka di return. Kalau misalnya a bisa dibagi dengan b, berarti bisa dijalankan programnya. Lalu selanjutnya dalam bahasa pemrograman Python, pertama-tama try angka int, angka sama dengan int di sini sekali lagi yaitu untuk menginput atau memasukkan angka atau bilangan yang ada di dalam program. Lalu input masukkan angka, lalu print untuk menampilkan hasilnya. Angka yang dimasukkan adalah di sini kalian akan menampilkan atau menuliskan angka yang kalian mau, yaitu misalnya angkanya 5 atau 6. Lalu except error, print input harus berupa angka. Di sini input harus berupa angka. Angkanya nggak boleh 5 atau apa, harus menuliskan angka dalam kata-kata, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini menggunakan bahasa pemrograman C++. Pertama-tama yaitu harus menuliskan atau mengetikkan int main, lalu try, terus int angka, count masukkan angka, count sekali lagi di sini count ada untuk menampilkan hasilnya, dan sin ini untuk menunjukkan dari mana asalnya, seperti itu. Di sini angka dan angka. Kata-kata angka ini diambil dari angka ini. Lalu untuk memeriksa apakah input berhasil, if sin titik file, di sini kita akan melakukan apakah untuk menguji apakah input kita berhasil atau tidak. Lalu runtime error, input harus berupa angka, jadi kita nggak bisa menggunakan angka 5, 6 atau 7 atau berupa angka. Kita harus menuliskan kata-kata yang kata-kata yaitu angka, bukan namanya angka harus
menuliskan namanya aljabar kan, abjad seperti itu. Lalu selanjutnya menampilkan hasil jika input valid. Count untuk menampilkan hasilnya, angka yang dimasukkan adalah angka n. Terus untuk menyelesaikan permasalahannya itu dengan cara di C++ yaitu catch, lalu const runtime error lalu menangkap dan menangani exception. Seterusnya count terus n, terus memberikan error state pada scene yaitu scene clear dan scene ignore max n. Lalu untuk menampilkan hasilnya yaitu program selesai, lalu return untuk menjalankan program tersebut. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.